Oke, sekarang kita lanjutkan masih waktu terjadinya haid ya. Kita lanjut dulu membacanya. Melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, misalnya ada seorang wanita haidnya itu hanya sebentar sekali, nggak sampai 1 hari. Ya, misalnya sekarang ini keluar haid. Terus tiba-tiba nanti malam udah nggak keluar lagi. Nah, apakah itu disebut haid? Tidak, itu tidak disebut dengan darah haid. Karena tadi batasannya apa? Darah haid itu dikatakan seorang wanita itu mengalami haid kalau 1 hari, ya, minimal keluarnya itu 24 jam, 1 hari 1 malam, ya. Misalnya hari ini, sekarang ini, siang ini keluar, ya, besok sudah selesai, ya, itu baru dinamakan darah haid. Tapi kalau nanti malam ini udah selesai, udah nggak keluar lagi darahnya, berarti darah tadi bukan darah haid, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau ada wanita yang darahnya itu keluar lebih dari 15 hari, ya, terus-terusan mengeluarkan darah selama 15 hari, maka darah itu tidak bisa disebut darah haid, gitu ya. Karena apa? Karena batas maksimalnya tadi menurut ulama mazhab Syafi'i itu adalah maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar setelah 15 hari tadi itu maka disebut darah penyakit, bukan darah haid lagi, ya. Oleh karena itu harus segera bersuci dan sholat. Karena kalau nggak sholat hukumnya apa? Jadi berdosa karena meninggalkan sholat, ya. Nah, begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari tapi sudah mengeluarkan darah lagi, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid, ya. Jadi hari ini sudah suci nih, sudah mandi wajib, sudah bersuci, kemudian sholat. Ternyata besoknya atau 2 hari lagi keluar lagi darahnya, ya, keluar lagi darahnya. Nah, apakah darah ini disebut darah haid? Tidak, ya, karena tadi batas waktu suci itu 15 hari juga, ya. Jadi kalau hari ini sudah suci, sudah selesai haidnya, terus 2 hari kemudian keluar lagi, berarti darah itu bukan darah haid, dia tetap wajib sholat, gitu ya. Lah, terus kalau bukan darah haid berarti namanya darah apa? Ya, darah tadi itu disebut sebagai istihadoh, ya. Namanya apa? Istihadoh. Apakah itu istihadoh? Istihadoh adalah darah yang keluar dari rahim wanita di luar kebiasaan waktu haid. Nah, jadi nanti kalau sudah dewasa, sudah mengalami haid, ini harus punya catatan. Semua harus dicatat, ya. Oh, haid tanggal 12 misalnya, ya. Haidnya tanggal 12. Terus nanti bulan depan dihitung. Bulan depan kira-kira haidnya juga tanggal 12. Bisa maju, bisa mundur. Berarti antara tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13, ya. Sekitar waktu itu, nggak jauh-jauh beda dari tanggal 12. Harus dicatat, harus teliti. Nanti jadi perempuan kalau sudah dewasa harus dicatat semuanya. Apalagi mengenai darah haid ini. Karena apa? Karena kita harus tahu, ya, oh ini haid. Oh ternyata ini bukan, ya. Kalau ternyata bukan haid dan kita nggak sholat, kita meninggalkan sholat, berarti kita
berdosa. Karena apa? Karena seharusnya kita wajib sholat, ya, dikiranya haid, akhirnya kita nggak sholat. Berarti kita sudah meninggalkan sholat. Berarti kita berdosa, gitu ya. Makanya nanti harus dicatat. Nanti akan diajarin sama Umi kalau sudah waktunya. Kalau sudah dewasa nanti diajarin sama Umi. Itu ya. Nah, istihadhah itu adalah darah yang keluar di luar waktu haid, ya. Jadi selain darah haid dan selain darah karena melahirkan. Ya, kadang ada perempuan yang tiba-tiba mengeluarkan darah. Ya, tiba-tiba mengeluarkan darah dari kemaluannya. Loh, ini bukan waktu biasanya haid gitu kan. Berarti darah ini karena istihadhah. Karena penyakit. Tuh ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadhah itu terjadi dalam kondisi yang pertama, jika darah itu keluar kurang dari 24 jam. Misalnya hanya keluar di waktu sore hari. Ya, siang ini keluar haid, sampai nanti maghrib sudah nggak keluar lagi. Berarti darah tadi itu namanya darah istihadhah karena kurang dari 24 jam. Terus yang kedua, bisa jadi istihadhah itu keluar lebih dari 15 hari, 15 malam. Ya, jadi kalau seorang wanita mengeluarkan darah terus-menerus selama lebih dari 15 hari, berarti dia mengalami apa? Istihadhah. Darahnya tadi namanya darah istihadhah. Itu ya. Terus yang ketiga, dinamakan darah istihadhah itu kalau darahnya tadi keluar sebelum 15 hari setelah suci dari haid sebelumnya. Ya, misalnya kita sudah haid 7 hari. Nah, di hari ke-7 kita udah selesai, udah nggak keluar lagi darahnya. Terus kita mandi wajib, kita bersuci dan sholat. Ternyata seminggu kemudian, 7 hari kemudian darahnya keluar lagi. Ya, berarti darah itu dinamakan darah istihadhah. Karena belum sampai 15 hari masa sucinya, darahnya sudah keluar lagi. Ya, berarti itu namanya darah istihadhah atau darah penyakit, ya, bukan darah haid. Kalau istihadhah berarti kita tetap wajib sholat. Nah, ini ya, mungkin sekarang Nazira belum paham karena belum mengalami. Tapi nanti kalau sudah waktunya, sudah mengalami sendiri, ya, nanti minta jelaskan sama Umi, ya, minta ditanya sama Umi. Nanti dikasih tahu caranya sama Umi, ya. Kalau sekarang sebagai pengetahuan aja. Oh, gitu toh ternyata. Nanti kalau sudah mengalami sendiri pasti akan lebih paham. Gitu ya. Penting diketahui. Sebagai seorang wanita, penting bagi kita untuk mencatat siklus haid kita setiap bulan. Nah, seperti yang tadi Ustazah bilang ya, kalau sudah dewasa nanti kita harus mencatat haidnya tanggal berapa, sucinya selesai haid tanggal berapa, ya. Biar apa? Biar kita bisa membedakan apakah saat itu kita mengalami haid atau istihadhah. Ya, nanti kalau dicatat kita jadi tahu, oh bulan depan kira-kira haidnya tanggal segini. Jadi kita sudah bisa siap-siap. Misalnya kita mau pergi jalan-jalan, berarti kita siap-siap bawa apa? Bawa pembalut. Jadi nanti ketika di luar kita nggak kebingungan nyari-nyari pembalut, beli di mana gitu ya. Kalau kita mencatat, semuanya dicatat, dan ketika hari menjelang haid kita sudah siap. Kita sudah siap-siap punya pembalut gitu ya. Terus selain itu, kalau kita juga mencatat kapan waktu haidnya, kapan waktu selesainya, kita juga bisa membedakan. Kalau kita tiba-tiba keluar darah, kita jadi tahu, oh ini haid, oh ini bukan haid, ini istihadhah gitu. Jadi kita bisa membedakan itu darah apa. Itu ya. Oke.
Sekarang kita lanjutkan membacanya. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Nah, seorang wanita yang sedang mengalami haid itu dikatakan berhadas besar. Ya. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Di antaranya yaitu sholat. Ya kan? Syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Apa bedanya? Kenapa kok ada yang kecil, kenapa kok ada yang besar? Tahu nggak bedanya apa? Hadas kecil itu yang bisa disucikan, bisa dengan wudhu saja. Ya, jadi hadas kecil itu cara bersucinya cukup dengan berwudu saja. Misalnya apa? Misalnya kentut. Kalau kita kentut berarti cara bersucinya cukup dengan wudu. Ya kan? Terus BAB misalnya. Kalau kita BAB, ketika kita mau sholat, berarti kita cukup hanya dengan berwudu saja. Ya kan? Terus pipis misalnya, kencing. Ya, kalau kita pipis terus kita mau sholat, berarti cara bersucinya cukup hanya dengan wudhu. Sudah selesai, sudah suci. Setelah wudhu kita berarti sudah suci. Tapi kalau hadas besar, itu cara bersucinya harus dengan mandi. Ya, tidak cukup hanya dengan berwudhu saja. Tapi kita harus mandi, namanya mandi wajib. Ya, jadi ketika orang haid, kalau sudah selesai dari haidnya, maka harus bersuci dengan cara mandi wajib. Gitu ya. Nah, itu tadi perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Nah, seorang wanita yang haid itu dikatakan dia sedang berhadas besar. Oleh karena itu, dilarang untuk sholat yang pertama. Seorang wanita yang haid dilarang untuk sholat. Nah, tapi kalau istihadoh berarti dia tetap wajib sholat. Ya, kalau meninggalkan sholat berarti dosa, ya kan? Karena istihadoh itu bukan haid. Ya, yang nggak boleh sholat itu hanya ketika haid dan nifas. Berarti kalau istihadoh, darahnya tadi itu darah istihadoh, berarti dia tetap wajib sholat. Itu ya. Yang pertama nggak boleh sholat. Kemudian yang kedua, tidak boleh puasa. Ya. Yang kedua, wanita haid dilarang untuk berpuasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang berpuasa, namun wajib baginya untuk mengganti puasa wajib yang ditinggalkan pada hari lain. Karena puasa itu aslinya hukumnya wajib, jadi ketika wanita haid itu tidak berpuasa, maka harus diganti di hari yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita haid juga dilarang tawaf. Ya, dilarang untuk tawaf. Apa itu tawaf? Apa tawaf? Tahu nggak? Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Orang yang sedang haid dilarang untuk tawaf. Tapi meskipun dilarang melaksanakan tawaf, wanita yang sedang haid boleh melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan lain-lain. Jadi ketika kita berhaji atau umroh, ya, kalau tiba-tiba di sana nanti kita mengalami haid, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ya, karena kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti wukuf kalau lagi haji, kemudian sa'i
melempar jumroh, ya, dan lain-lain. Itu boleh dilaksanakan ketika haid. Yang nggak boleh cuma satu, yaitu tawaf, ya, tawaf. Jadi kalau lagi haid, ditunggu dulu haidnya sampai selesai, baru boleh melaksanakan tawaf. Kemudian, apalagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh ketika haid yaitu menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau lagi haid sebaiknya kita tidak menyentuh Al-Quran. Al-Quran itu yang Al-Quran tidak ada terjemahannya, ya. Tapi kalau Al-Qurannya berupa lembaran seperti ini, kelihatan nggak? Lembaran seperti ini hanya juz 30 saja atau juz 1 saja, ini namanya bukan Al-Quran, ya. Ini namanya lembaran-lembaran saja. Yang nggak boleh itu menyentuh Al-Quran yang utuh 30 juz, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau hanya lembaran-lembaran seperti ini masih boleh dipegang, ya. Wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, kalau lagi belajar gimana? Misalnya di sekolah, ya, di sekolah ada pelajaran Al-Quran, boleh nggak kita pegang? Boleh nggak kita baca? Boleh, dengan syarat apa? Dengan syarat Qurannya yang lembaran seperti ini, ya, yang lembaran-lembaran seperti ini, dan niatnya untuk belajar, ya, niatnya untuk belajar, mengikuti pelajaran Al-Quran, itu ya. Terus yang kelima, wanita haid tidak boleh iktikaf di masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid, gitu ya. Jadi ketika Ramadan biasanya kan ada iktikaf, ya, berdiam diri di masjid. Kalau lagi haid itu nggak boleh beriktikaf di masjid, gitu ya. Karena masjid itu tempat yang suci, ya. Sedangkan wanita yang haid itu tidak boleh masuk masjid. Kalau di luarnya saja boleh. Kalau hanya di serambinya saja di halaman masjidnya boleh. Tapi kalau masuk masjid sebaiknya tidak. Karena takutnya apa? Takutnya nanti darahnya menetes dan bisa mengakibatkan najis, ya. Penting diketahui, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid tidak dilarang bagi orang yang sedang istihadah. Nah, ini harus diingat-ingat ini. Yang tadi dilarang ketika haid, ini boleh dilakukan ketika seseorang wanita mengalami istihadah. Artinya, seorang wanita yang sedang istihadah tetap memiliki kewajiban untuk sholat dan berpuasa, ya. Jadi ingat, hati-hati. Kita harus bisa membedakan mana yang haid, mana yang bukan. Karena kalau bukan haid, darahnya itu darah istihadah, kita tetap wajib untuk sholat dan puasa. Wajib, ya. Kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan berdosa, ya. Makanya kita harus bisa membedakan ini darah haid atau bukan, ya. Karena orang yang istihadah tetap wajib untuk sholat dan puasa. Serta orang yang istihadah itu boleh melaksanakan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, tawaf, iktikaf, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang haid. Sekarang kita lanjut, yaitu ihtilam. Apakah itu ihtilam? Ihtilam itu artinya mimpi basah. Yang pertama, terjadinya mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma, ya. Biasanya anak remaja menjelang remaja itu sekitar kelas 6 SD atau mungkin umur-umur SMP, ya, menjelang remaja itu ketika tidur terus bangun-bangun sudah basah kasurnya. Nah,
Namanya apa? Mimpi basah. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika dia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi kalau ada anak laki-laki bangun tidur kasurnya basah, bukan karena ngompol ya, bukan karena pipis di celana, berarti laki-laki tadi sudah balik karena dia sudah mengalami mimpi basah. Kalau anak laki-laki tadi sudah mengalami mimpi basah, berarti dia sudah wajib untuk sholat, wajib berpuasa. Ya, kalau dia sehat akalnya. Dengan catatan apa? Dia tidak gila. Karena orang gila tidak wajib sholat. Ya, kalau dia akalnya sehat, badannya sehat, ya, sudah sampai dakwah Islam, artinya dia sudah dikasih tahu tentang Islam, berarti dia sudah wajib untuk sholat dan puasa, gitu ya. Nah, mimpi basah ini juga sama seperti haid, hadas besar. Berarti cara bersucinya dengan apa? Dengan mandi wajib. Ya, sama seperti haid. Anak laki-laki yang mengalami mimpi basah berarti dia harus bersuci dengan cara mandi. Mandi besar, mandi wajib. Caranya gimana mandi wajib itu? Nah, caranya yang pertama niat. Ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Sama-sama mandi, tapi yang membedakan apa? Niat. Kalau mandi wajib harus berniat di dalam hati. Kalau nggak niat berarti tidak sah mandinya. Ini yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Nah ya, yang membedakan apa? Harus niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Ya Allah, saya berniat mandi wajib. Sudah seperti itu aja niatnya di dalam hati. Kalau nggak ada niat seperti itu, berarti dianggapnya mandi biasa, tidak bisa mensucikan dirinya. Gitu ya. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Nah, kalau belum mandi, ya anak laki-laki tadi belum mandi, berarti dia masih dalam keadaan junub. Nih, junub. Ya, cara bersucinya dengan mandi tadi ya, mandi wajib. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah. Apa saja yang dilarang? Hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Namun berbeda dengan perempuan haid, dilarang berpuasa. Seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi junub tetap harus atau boleh melaksanakan puasa. Jadi apabila ada seseorang yang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun dia belum bersuci. Jadi bedanya kalau haid itu nggak boleh puasa, dilarang berpuasa, tapi kalau junub, ya junub tadi, laki-laki yang mimpi basah tadi, itu tetap wajib puasa. Jadi misalnya bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan, malamnya anak laki-laki tadi mimpi basah, ya mimpi basah, terus dia belum sempat mandi, tapi dia harus puasa karena bulan Ramadan wajib berpuasa. Ya udah, dia berpuasa aja ya, makan sahur kemudian puasa. Tetap wajib puasa, boleh puasa meskipun dia belum mandi, meskipun dia masih dalam keadaan junub, tetap wajib puasa. Ya, terus nah nanti kalau sudah selesai makan sahur, mau sholat subuh, baru dia wajib mandi besar. Itu ya, karena
Karena apa? Karena orang sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti dia harus mandi dulu sebelum sholat. Paham ya kira-kira ya? Adapun hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang junub antara lain, orang junub itu nggak boleh apa? Nggak boleh sholat. Ya, tadi kan jelas ya, sholat itu harus dalam kondisi yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi orang yang junub tidak boleh sholat. Tidak boleh tawaf. Sama, orang junub juga nggak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran. Nggak boleh pegang dan nggak boleh baca Al-Quran. Terus nggak boleh iktikaf juga sama. Tidak boleh berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Tapi kalau hanya sekedar lewat saja atau duduk-duduk saja boleh. Ya, yang nggak boleh itu apa? Berdiam diri dengan niat beribadah di masjid itu nggak boleh. Sama seperti orang haid tadi. Tapi kalau hanya duduk-duduk di masjid nggak apa-apa. Itu ya. Oke, semoga paham ya, karena ini pembahasannya agak rumit. Semoga paham ya. Kalau belum paham, nanti ketika sudah waktunya haid, Nazira tanya Umi biar lebih paham lagi. Gitu ya. Oke.